Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Apakah saya diizinkan untuk sesekali datang ke sini untuk mengambil sesuatu di lain waktu? King Sui tersenyum dan bertanya. Wanita itu merasa agak enggan untuk menolaknya. Oleh karena itu, dia menganggukkan kepalanya. Atas tanggapannya, King Sui mengungkapkan senyuman bahagia. Tentu, saya akan datang untuk mengambil beras paling banyak sekali sehari. Saya jamin tidak akan lebih dari itu. Wanita itu tidak bisa berkata-kata karena betapa seriusnya King Sui terdengar ketika dia berbicara, dan memilih untuk tetap diam. Dia tahu bahwa banyak dari apa yang dia katakan hanyalah lelucon, jadi, tentu saja, dia tidak akan menganggapnya terlalu serius. King Sui kembali ke halamannya sendiri. Ternyata, dia tinggal cukup dekat dengan Tantai Lingyan. Pada kenyataannya, mereka hanya berjarak 2 blok dari satu sama lain, dan jika mereka berdua melihat keluar jendela pada saat yang sama mereka akan dapat melihat satu sama lain. Dia merasa mendapat banyak dari pengalamannya kali ini. Saat wanita itu meletakkan kalung itu di lehernya, dia sudah menyadari bagaimana perasaannya terhadapnya. Tetapi wanita itu masih memiliki pilihan lain, menghabiskan seluruh hidupnya sendirian. Dia harus bekerja keras untuk mengubah ini. Tujuannya adalah membuatnya menikah dengan seseorang, dan jika dia menikahi seseorang, itu tidak lain adalah dia. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah membuatnya merasa ingin menikah dengannya. Sekilas sepertinya lurus ke depan, ketika beranjak dewasa, setiap pria harus mencari istri dan setiap wanita harus menemukan suami. Ditinggal sendirian, setiap orang adalah manusia dengan emosi, dan dalam keadaan normal, jalan pernikahan harus diambil setiap orang. Satu-satunya masalah adalah Tantai Lingyan bukanlah orang biasa. Hari ini, dia harus memegang tangannya selama setengah hari. Rasanya hati mereka berdua semakin dekat. Hatinya, yang awalnya membeku di es, sepertinya akan mencair secara bertahap. King Sui tahu hanya dengan melihat ekspresinya. Meskipun demikian, dia tidak bisa mengerti apa yang diinginkan wanita itu. Faktanya, dia bertanya-tanya apakah dia memiliki emosi. Dia memasuki alam Valet Jade Immortal dan memulai kultivasinya seperti biasa, di mana dia akhirnya bisa bersantai sepenuhnya. Di sini ada lebih sedikit beban dalam pikirannya, sementara sebelumnya masalahnya yang tak terhitung jumlahnya seperti gunung besar yang terus-menerus menekannya. Sekarang banyak masalahnya telah diselesaikan, bahkan jika hanya untuk sesaat, dia lebih santai. Seketika King Sui merasa seolah-olah tubuh dan pikirannya telah diperkuat dengan kuat. Seperti kata pepatah, jatuhkan pisau tukang daging dan segera jadilah biksu. Ini persis seperti yang dirasakan King Sui saat ini. Saat dia akhirnya melepaskan beban di hatinya, seluruh tubuhnya terasa lebih ringan. Untuk sesaat, esensi, ki dan jiwanya dilepaskan dan digabungkan menjadi satu, keadaan pikirannya meningkat sekali lagi. Itu sama seperti bagaimana orang miskin, yang dulu terikat dan pelit dengan uang, menjadi sangat dermawan setelah tiba-tiba menjadi kaya raya. Meskipun, mungkin itu kurang tepat, akan sulit bagi orang miskin untuk terus maju jika mereka tidak konservatif. Tetapi cerita yang sama sekali berbeda ketika mereka menjadi kaya ketika tidak ada lagi kebutuhan untuk menawar setiap sen. Ini tidak sia-sia, itu hanya cara berpikir. Itu juga semacam tekanan. Tekanan adalah alat motivasi, tetapi saat tekanan menghilang, seseorang merasakan kelegaan, menenangkan keadaan pikiran mereka. Adalah normal bagi orang miskin untuk menjadi stres. Mereka harus berjuang seumur hidup hanya untuk memastikan mereka memiliki pakaian hangat untuk dipakai dan makanan enak untuk dimakan. Setiap hari mereka menjalani hidup dalam kecemasan, khawatir akan kehilangan sumber penghasilan secara tiba-tiba.
Tapi begitu mereka tidak perlu lagi khawatir tentang pakaian dan makanan, tekanan itu hilang dan mereka merasa hidup mereka menjadi lebih mudah. Untuk sesaat, mereka akan merasa lega. Biasanya situasi ini muncul dalam dua bentuk. Yang pertama adalah ketika seseorang kehilangan semangat masa lalunya untuk bekerja keras, karena begitu merasa hidup mereka semakin mudah, bahkan sesaat mereka menjadi malas. Begitu ambisi itu hilang, menjadi sulit bagi mereka untuk membuat terobosan lagi. King Sui sedang memikirkan situasinya sendiri ketika tiba-tiba dia merasa sedikit tersesat. King Sui merenungkan beberapa hal. Bukan karena dia tidak puas dengan apa yang dia miliki, itu karena dia tidak berniat membuat kemajuan. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, atau begitulah yang dipikirkan siapapun. Tingkat pengendalian diri yang diperlukan untuk ini tidak mudah dicapai. King Sui saat ini terus meningkatkan kekuatannya, tetapi tidak akan pernah puas dengan kemajuannya. Dia tidak boleh melepaskan kesempatan emas ini dan menenggelamkan dirinya dalam keinginan akan kekuasaan, situasi yang kemudian dikenal sebagai idiot bela diri dan fanatik bela diri. Bersihkan pikiran Anda dan kembangkan semangat Anda. Kata-kata ini tiba-tiba muncul di kepala King Sui. Jauh di dalam keberadaan terdalam seseorang ada sebuah dunia, dan seseorang harus menjaga keseimbangan dunia ini. Itu bukanlah tugas yang sulit, juga tidak mudah. Jika ya, tidak akan ada begitu banyak kasus orang menjadi gila karena keinginan meninggalkan tragedi di belakang mereka. Dia merasa netral tentang itu. King Sui memutuskan untuk mengesampingkan masalah itu untuk saat ini. Untuk menemukan keseimbangan, Anda harus menetapkan tujuan Anda sendiri terlebih dahulu. Sangat mudah tersesat ketika Anda tidak melakukan apa-apa. Untuk saat ini, King Sui masih memiliki tujuannya di depan mata. 1. Untuk menjadi lebih kuat dari Tantai Lingyan dan menjadikannya wanitanya, dan untuk melakukan itu, dia harus melampauinya. Kedua, temukan Ye Jiange dan buat Gunung Putuo, Akademi Rahasia Surga, dan Sekte Teratai lebih kuat. King Sui memiliki kesadaran yang lebih tajam tentang situasi berbahaya daripada orang biasa. Jika suatu hari kekuatan seperti Sekte 5 Harimau Abadi muncul lagi di Soaring Dragon, dan Qing Phoenix atau Western Oxe Continent, akan sangat mudah tragedi terjadi. Jika mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik, mereka tidak boleh dibiarkan melemah. Benua Haohan, tempat yang sangat dinantikan King Sui. Sepertinya dia akan pergi mengunjungi tempat itu. Tetapi untuk saat ini, atau untuk waktu yang lama, dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan meninggalkan tempat ini. 5 pil yang. King Sui memulai persiapan untuk pil 5 yang. Biasanya ini tidak akan cukup baginya untuk memurnikan pil, tetapi dia memiliki binatang obat spiritual kelas 8, binatang pembunuh naga, dan ki spiritual surga dan bumi di dalam alam, serta bunga kehidupan dan surgawi lainnya dan harta karun bumi untuk membantu mempersingkat waktu. Selain itu, ia juga mencampurkan sebagian mata air kehidupan dan batu Buddha ke dalam air untuk dituangkan di atasnya. Dengan ramuan obat yang dimilikinya, dia siap untuk memperbaiki pil 5 yang. King Sui menenangkan pikirannya dan mempersiapkan prosesnya. Karena dia memiliki pengalaman memurnikan pil 4 yang, dia relatif lebih percaya diri dalam mempersiapkannya sekarang. King Sui mengikuti instruksi dan menyiapkan semua ramuan obat yang berharga sesuai. Setelah itu, dia mulai menyempurnakannya. Berkat kekuatannya yang meningkat, King Sui dapat menjalankan semua instruksi dengan lancar. Gagal. King Sui melihat bubuk yang menutupi kuali besi flint emas dan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan untuk memurnikan pil. Dia membutuhkan beberapa hari untuk memperbaiki hanya 1 pil, jadi dia sangat sedih setiap kali gagal, semua waktu dan usaha sia-sia. Gagal lagi. Matahari telah terbit pada hari ke-6 sejak memulai proses tersebut, namun tetap saja ia gagal. Pada tahap ini, King Sui tidak lagi merasa kesal seperti dulu. Setelah istirahat sebentar, dia melanjutkan upayanya untuk memurnikan lebih banyak pil. 6 hari lagi telah berlalu.
Biasanya prosesnya memakan waktu 7 hingga 9 hari, sehingga ia yakin bahwa kesuksesan tidak jauh dari jangkauannya. Ding! Setelah mendengar suara kegagalan berkali-kali, King Sui merasa gembira dengan suara kesuksesan. Berhasil! Pil 5 yang akhirnya selesai. King Sui tidak bisa menahan kecemasan yang muncul di dalam dirinya. Bagaimana tepatnya pil 5 yang lebih kuat dari pil 4 yang? Tentu saja itu akan menjadi dunia yang jauh dari perbedaan antara 3 dan 4 pil yang, tapi itu pasti akan lebih besar dari jarak antara 3 dan 2 pil yang. King Sui dengan cepat membuka Golden Flint Iron Cauldron dan melihatnya dengan teknik penglihatan surgawi. 5 pil yang. Efek secara signifikan meningkatkan fisik seseorang, meningkatkan kekuatan mentah pengguna atau 300 matahari dari keseluruhan kekuatan mereka. Ia juga memiliki kemampuan untuk memperkuat dantian pengguna, meridian, dan organ. Setiap orang hanya diperbolehkan mengonsumsinya 1 kali per tahun, dan maksimal 10 pil seumur hidup. Sisi positifnya, pil 1, 2, 3, dan 4 yang tidak saling bentrok. Kondisi untuk menggunakannya, kekuatan prajurit harus bernilai minimal 100 matahari. Efek dari pil 5 yang persis seperti yang diharapkan King Sui. Dia tidak terlalu senang, tapi dia juga tidak terlalu puas dengan itu, dia tidak terkejut dengan efeknya. Namun demikian, King Sui masih menganggap pil 4 yang sebagai obat yang cukup baik. Sekarang setelah dia memiliki resep alkimia porsi 4 kali lipat, dia bisa meningkatkan kekuatan mentahnya dengan 120 sinar matahari lagi. Sudah dianggap cukup hebat, tetapi akan butuh waktu untuk memakan 40 dari mereka. Sejak saat itu, King Sui mendedikasikan semua fokusnya pada penyulingan obat-obatan. Dia segera meminum 4 pil. Dengan resep alkimia porsi 4 kali lipat, ia mampu mengonsumsi pil obat 4 kali lebih banyak dari sebelumnya, meningkat 45 pil 5 yang. Meningkatkan kekuatannya lebih dari 10 matahari mungkin tampak tidak penting bagi orang lain, tetapi bagi King Sui itu adalah kemewahan. Biasanya dia hanya bisa memurnikan 1 pil dalam 1 waktu. Namun begitu, di tengah proses, 2 muncul, bukan 1. Bahkan King Sui tidak dapat menjelaskan bagaimana itu terjadi. Tapi itu hanya terjadi sekali. Tiba-tiba rasanya seolah-olah proses apapun yang dilakukan King Sui dalam memurnikan obat-obatan telah terhenti. Sudah 2 tahun, namun pengalaman apa yang dia dapatkan? King Sui tidak dapat memahami apa yang salah. Mungkin ada waktu khusus untuk itu, tetapi apapun pemicunya, dia belum menemukannya. Keesokan harinya, dia memberi Tantai Lingyan beberapa pil. Sekarang King Sui tidak memiliki banyak yang tersisa, dapat dimaklumi, mengingat butuh 7 hari untuk hanya menyempurnakan 1, belum lagi ketika dia pertama kali mulai dia gagal beberapa kali. Adapun Huarumei, King Sui bermaksud memberinya beberapa dalam beberapa hari. King Sui tidak memiliki 1 pun pil yang tersisa sekarang, dengan cukup untuk diminum 2 orang. Ini sudah bisa diduga, setelah Anda memperhitungkan bahwa prosesnya membutuhkan 56 hari untuk memperbaiki 8 pil, ditambah istirahat sesekali, belum lagi setiap kali dia gagal. Efek menelan beberapa pil ini tidak terlalu signifikan. Tetapi setelah beberapa saat, dia akan menemukan kekuatannya meningkat secara signifikan. Pada saat itu, kemampuannya secara keseluruhan akan mengambil 1 langkah ke depan. Setelah sedikit lebih lama dari sebulan, King Sui telah mengkonsumsi semua pil 5 yang, dan meningkatkan kekuatan mentahnya sebesar 120 matahari. Sampai sekarang, kekuatan mentah King Sui lebih dari 3.100 matahari, hampir 3.200 matahari. Adapun energi jiwanya, telah meningkat sekitar 4 juta matahari. Di bawah pengaruh pengobatan porsi 4 kali lipat, pil 5 yang dapat meningkatkan kekuatan pengguna sebesar 4 juta matahari. Ini mungkin tidak berarti banyak bagi King Sui, tetapi jumlah ini jelas merupakan sesuatu yang bernilai hingga 100 tahun kerja keras dalam kondisi biasa. Beberapa teknik pertempuran King Sui tidak mengalami perubahan apapun. Teknik Paragon Surgawi adalah salah satunya. Namun,
Paragon Golden Armor membantu meningkatkan pertahanan fisik King Sui ke tingkat yang menakutkan. Bahkan ketika melawan orang-orang dari 5 sekte abadi harimau, King Sui akan mampu menahan serangan mereka, selama mereka tidak menggunakan teknik surgawi paragon mereka. Untuk saat ini, King Sui merasa sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Meskipun Tantai Lingyan mungkin berkembang sedikit lebih cepat dari King Sui, dia merasa bahwa kecepatan perkembangannya tidak lagi secepat sebelumnya. Meskipun demikian, kecepatan kemajuan mereka sudah bisa dianggap saleh jika dibandingkan dengan orang biasa. Untuk seseorang yang berhasil sejauh ini dalam hal kultivasi, untuk melihat peningkatan lebih lanjut dalam kekuatan mereka, dia harus perlahan mengumpulkan latihannya. Butuh waktu bagi mereka untuk melakukannya. Alasan mengapa King Sui bisa menjadi sekuat ini pada usia ini adalah karena fakta bahwa dia memiliki alam valet jade immortal. Tantai Lingyan juga pasti punya aksesoris berharga yang sama kuatnya. Bahkan mungkin saja dia memiliki lebih dari satu senjata. Berkat lampu pengumpulan roh, gendang gemetar surga, dan patung naga melingkar, gajah naga skala emas dan Phoenix api neraka sekarang memiliki kekuatan yang bernilai lebih dari 1 miliar matahari. Binatang pembunuh naga adalah kasus yang luar biasa. Kekuatannya tidak bisa ditentukan hanya dengan kekuatan mentah. Sekarang, King Sui secara bersamaan dapat menggunakan 3 binatang iblis yang tangguh untuk bertempur pada saat bersamaan. Gajah naga bersisik emas adalah hewan pertempuran. Itu memiliki kekuatan yang bernilai 1 miliar matahari dan memiliki kemampuan pertahanan dan ketahanan yang tangguh terhadap serangan. Selain itu, teknik pertempurannya juga sangat kuat. Itu mampu mengendalikan gelombang pertempuran. Kemampuannya untuk menghindari serangan secara instan membuatnya menjadi penyintas yang lebih baik dalam pertempuran. Kemampuannya yang mampu melemahkan lawan-lawannya membuatnya mampu menekan lawan-lawannya. Binatang guntur sama sekali tidak kalah dengan gajah naga. Meskipun itu mungkin monster tipe kontrol dan memiliki bakat bawaan yang tangguh, itu masih membutuhkan waktu lama untuk meningkat. Bahkan dengan dunia yang mendukungnya, masih ada celah yang cukup besar antara kekuatannya dibandingkan dengan burung Phoenix api dan gajah naga. Laba-laba setan berkepala 7, di sisi lain, berhasil menyusul. Meskipun itu belum sekuat gajah naga dan Phoenix api, tidak ada binatang dengan kekuatan kurang dari 5 juta matahari yang bisa menyainginya. Demikian pula, lampu pengumpulan roh juga membantu meningkatkan kekuatannya 1 kali. Sejak lampu pengumpulan roh dan hartanya yang lain telah menembus, King Sui tidak lagi hanya menggunakan binatang pembunuh naga dalam pertempuran. Dia akan merasa sangat baik setiap kali dia memikirkannya. Ada juga formasi tertentu, keterampilan bawaan, dan teknik yang membantu secara signifikan meningkatkan kekuatan binatang iblisnya. Salah satu peralatan unik yang dimiliki King Sui adalah Thunder Battle Halo. Tidak hanya membantu meningkatkan kekuatan ofensif dan defensif pengguna di lokasi tertentu, itu bahkan membantu meningkatkan kekuatan binatang itu. Mempertimbangkan semua ini, kekuatan binatang iblis telah meningkat secara signifikan. Hal lain yang membuat King Sui senang adalah bahwa gajah naga, Phoenix api, binatang guntur, binatang setan berkepala 7, dan binatang pembunuh naga sekarang semuanya dilengkapi dengan teknik surgawi Surekil. Laba-laba setan berkepala 7 dilengkapi dengan 2 di antaranya. Binatang pembunuh naga memiliki bayangan cepat teknik surgawi pasti bunuh. Rapid Shadows menggandakan kecepatan pengguna. Kemampuan pengguna untuk menghancurkan pertahanan lawannya juga berlipat ganda. Ada kemungkinan 5% bahwa pengguna akan melancarkan serangan yang tidak dapat dihindari lawan, sehingga dia hanya memiliki opsi untuk memblokir. Keterampilan pasif, mengonsumsi energi 0. Sekarang, King Sui memandang binatang kecil itu sebagai keberadaan yang menantang surga. Tidak hanya kecepatannya menjadi 2 kali lipat, hal yang sama juga terjadi dengan kemampuannya untuk menggigit dan menghancurkan benda-benda. Fiturnya yang paling tangguh adalah teknik surgawi Surekil pasifnya. Itu mirip dengan armor emas Paragon King Sui.
Ini adalah teknik surgawi pasti bunuh yang paling berharga. Teknik surgawi yang pasti membunuh dari gajah naga bersisik emas juga merupakan teknik pasif. Tanda roh. Tanda roh meningkatkan intensitas teknik pertempuran pengguna sebanyak 2 kali sekaligus mengurangi konsumsi energinya sebesar 20%. Rentang waktu antara saat setiap teknik pertempuran dilepaskan berkurang 20%. Tingkat keberhasilan setiap teknik pertempuran yang dilepaskan juga meningkat sebesar 20%. Setelah berhasil, efek jangka panjangnya juga akan meningkat 20%. Keterampilan pasif. Mengonsumsi energi nol. King Sui tersenyum. Teknik pertempuran ini akan menjadi teknik yang sangat berguna untuk gajah naga bersisik emas. Gajah naga adalah hewan pertempuran. Selain itu juga binatang pertempuran serba bisa. Diamond Sword Ki menurunkan kecepatan target sebesar 20%. Vajra Subdues Demon menurunkan kekuatan target sebanyak 10%, sedangkan Mighty Elephant Storm selain menjadi serangan biasa juga sempat membingungkan target. Saat itulah kemampuan Spirit Mark mulai berperan. Ini meningkatkan tingkat keberhasilan dan durasi serangan sebesar 20%. Ini sudah dianggap sangat kuat. Ketika teknik ini dikombinasikan dengan binatang pembunuh naga, itu pasti akan menjadi kombinasi yang tangguh. Jika kedua Vajra Subdues Demon dan Diamond Sword Ki juga bekerja, King Sui bahkan mungkin ingin bertempur melawan prajurit dengan level yang sama dengan mereka dari Five Tigers Immortal Sect. Teknik surgawi Surekil dari Hellfire Phoenix adalah skill aktif. Namun, itu adalah keterampilan yang meningkatkan statistik pengguna secara keseluruhan. Aspek utama yang diandalkan Hellfire Phoenix adalah kekuatannya yang melukai. Keterampilan itu disebut pembantaian 9 hantu. Nine Phantom Slater, gandakan kecakapan pengguna yang melukai selama 15 menit. Ketika pengguna berada di bawah pengaruh 9 hantu pembantaian, konsumsi energinya meningkat 10 kali lipat. Itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Hellfire Phoenix memang layak menyandang gelar itu. Namun, energi yang dikonsumsi sama menakutkannya. 15 menit sudah cukup lama. Tingkat konsumsi energi ini adalah sesuatu yang hampir tidak bisa diterima. Sebagai gantinya, ia harus melipat gandakan kehebatannya yang melukai. Teknik Heavenly Surekil dari binatang guntur juga merupakan skill pasif Thunder Punishment. Guntur hukuman meningkatkan setiap aspek kemampuan pengguna. Pasif. Mengonsumsi energi nol. King Sui telah bereksperimen dengannya sebelumnya. Setiap aspek yang disebutkan termasuk kekuatan pengguna, kecepatan, intensitas kecepatan serangan petir dan serangan petir valet. Namun, ada beberapa teknik pertempuran yang tidak bisa berbagi peningkatan juga. Meskipun demikian, mayoritas keterampilan pengguna digandakan. Ini juga salah satu teknik surgawi yang paling tangguh dari King Sui di antara binatang iblisnya. Selanjutnya, itu adalah keterampilan pasif. King Sui sedikit bingung dengan laba-laba naga setan berkepala 7. Itu benar-benar memperoleh 2 teknik surgawi Surekil. Yang pertama adalah teknik surgawi Surekil pasif, Demon Binding Force. Demon Binding Force, sebuah kemampuan mengikat sutra jaring yang menggandakan kemampuan dasar keseluruhan laba-laba. Kemampuan pasif, mengkonsumsi energi nol. Laba-laba naga setan berkepala 7 mengandalkan terutama pada jaring laba-laba. Namun, ini tidak berarti tubuh fisiknya tidak kuat. Mempertimbangkan bahwa itu berfungsi terutama sebagai monster tipe kontrol, teknik surgawi Surekil pasifnya masih sangat kuat. Fitur penting tentang laba-laba naga setan berkepala 7 adalah sutra laba-laba itu sudah sangat kuat sejak awal. Yang kedua adalah Gale. Gale meningkatkan kecepatan pengguna sebanyak 2 kali setelah penggunaan. Efeknya juga selama 15 menit. Ini hanya bisa digunakan sekali sehari. Secara keseluruhan, King Sui puas dengan kemajuannya. Namun, meskipun memiliki 2 teknik surgawi yakin bunuh, laba-laba naga setan berkepala 7 bukanlah tandingan binatang guntur. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan Phoenix Api atau Gagah Naga. Namun, King Sui sudah puas dengan kemajuannya secara keseluruhan. Awalnya,
hal yang membuat King Sui kesal adalah bahwa binatang iblisnya tidak pernah memiliki teknik surgawi yakin bunuh mereka sendiri. Sekarang, mereka akhirnya mendapatkannya, tetapi tidak seperti yang digambarkan oleh legenda. 10 juta kekuatan matahari tidak berarti bahwa binatang itu akan mendapatkan teknik surgawi pasti bunuh lagi. Hanya setelah itu Tantai Lingyan menyadari bahwa itu hanya prinsip bahwa seseorang dengan kekuatan senilai 10 juta matahari akan mendapatkan teknik surgawi pasti bunuh. Faktanya, mereka juga manusia dan binatang terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah melalui ensiklopedia. Namun, selain hanya mendapatkannya, mereka juga harus menguasainya. Bukan karena teknik surgawi yang pasti bunuh akan muncul begitu saja ketika kekuatan khusus itu tercapai. Teknik surgawi Surekil yang dikuasai seseorang biasanya akan menjadi salah satu yang menurutnya paling cocok dengan situasinya. Ini berlaku baik untuk binatang iblis maupun manusia. Ini mengingatkan King Sui pada waktu yang lama, ketika dia biasa bertahan hidup dengan mengandalkan binatang iblis. Seiring waktu berlalu, binatang iblisnya menjadi semakin tidak berguna. Sekarang, King Sui tidak lagi kalah dengan binatang iblisnya. Tentu saja, akan ada beberapa celah antara kekuatan mereka dibandingkan dengan King Sui, karena dia dilengkapi dengan Golden Battle Halberd dan teknik lain seperti Battle God Inheritance. Sekarang, King Sui bahkan mampu melawan prajurit dengan kekuatan 2 kali lipatnya sendiri. Tetapi tidak peduli apa, di bawah dukungannya, binatang iblisnya juga mampu mencapai kekuatan yang menakutkan, terutama Phoenix api neraka. Di bawah kondisi 9 hantu pembantaian, kekuatannya yang melukai segera mencapai 3 miliar matahari. Jika dia menggabungkannya dengan kemampuannya untuk melemahkan lawan-lawannya dan bertemu dengan orang-orang dari Sekte Abadi 5 Harimau Abadi dan bertempur seperti sebelumnya lagi, dia pasti akan bisa mengatur mereka dengan lebih mudah. Apa? Sekte Binatang Suci telah mengarahkan pandangan mereka pada Sekte Suara Ilahi. King Sui memandang Tantai Lingyan. Dia bertanya-tanya apakah dia telah mendengar sesuatu yang salah. Ya, Sekte Suara Ilahi sudah mencari bantuan dari kita. Tantai Lingyan menjawab King Sui. Hal yang membuat King Sui senang adalah dia bersedia berbicara dengannya tentang masalah ini. Sepertinya dia ingin berdiskusi dengannya tentang apa yang harus mereka lakukan. Entah bagaimana, King Sui selalu merasa bahwa dia pasti akan bertemu dengan Sekte Binatang Suci lagi. Satu-satunya hal adalah dia tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Saat itu, sebelum dia berangkat dari reruntuhan kuno, dia tidak memberitahu Lu bersaudara tentang apapun. Setelah berada dalam hibernasi selama beberapa tahun ini, mereka sekali lagi mengarahkan pandangan mereka ke Sekte Suara Ilahi. Selama waktu ini, reputasi Istana Raja Iblis semakin meningkat. Berkat itu, Sekte Suara Ilahi juga berhasil mendapatkan reputasi yang baik. Sudah banyak orang yang tidak lagi memandang Istana Raja Iblis dan Sekte Suara Ilahi sebagai kekuatan jahat seperti dulu. Sepertinya niat Sekte Binatang Ilahi adalah untuk menendang Sekte Suara Ilahi dan Istana Raja Iblis keluar dari daerah terpencil ini. Mungkin juga mereka berencana untuk menghilangkan Sekte Suara Ilahi. Mempertimbangkan bahwa Sekte Suara Ilahi terdiri dari wanita cantik, mungkinkah niat sebenarnya mereka adalah mengubah Sekte Suara Ilahi menjadi kerajaan harem mereka? King Sui merasa bahwa pikirannya agak menyeramkan. Sekte Suara Ilahi adalah sekutu Istana Raja Iblis. Dari aspek itu, saya merasa kita harus mengulurkan tangan membantu mereka. Bagaimana menurut Anda? King Sui bertanya sambil tersenyum. Apakah karena Anda mengkhawatirkan teman Anda itu? Saya mendengar bahwa dia datang mencari Anda beberapa kali. Tantai Lingyan mengatakan ini dengan cara yang terdengar seperti sedang bercanda. Tapi karena perubahan ekspresi wajahnya tidak terlalu jelas, itu hanya bisa dirasakan dari nadanya saat dia mengatakannya. Selama dia mengasingkan diri, memang benar bahwa Shen Ling datang mencarinya 2 kali. King Sui merasa bahwa Hua Rumei adalah orang yang memberitahunya tentang hal itu. Tetapi fakta bahwa dia bisa mengejanya membuat King Sui merasa sangat bahagia.
Dia tersenyum dan menjawab, "Ling Yan, jika kamu tidak suka saya berteman dengannya, saya akan segera memutuskan hubungan saya dengannya. Aku tidak peduli dengan masalahmu." Tantai Ling Yan menoleh ke samping, merasa sedikit malu. Dia hanya menyadari bahwa hal-hal yang dia katakan terdengar seperti seorang wanita yang berjuang untuk mendapatkan kebaikan setelah dia berbicara. King Sui awalnya bermaksud untuk mengatakan sesuatu, tapi dia segera disela oleh Tantai Ling Yan. "Mari kita kesampingkan pertanyaan ini untuk saat ini. Kita akan berangkat ke Sekte Suara Ilahi besok." "Baiklah, kami akan mendengarkan nasihat dari Ling Yanku." King Sui tersenyum dan menjawab. Tantai Ling Yan tidak bisa berkata-kata. Ketika mereka pertama kali mulai mengenal satu sama lain, King Sui dulu hanya memanggilnya sebagai Raja Iblis. Kemudian saat hubungan mereka perlahan berkembang, dia mulai memanggilnya sebagai Ling Yan. Dan sekarang, Ling Yanku menjadi cara dia menyebut dia. Inilah tepatnya yang selalu dilakukan King Sui, memanfaatkan situasi. Nama apa yang akan dia berikan padanya selanjutnya? Ling Yan, karena Sekte Binatang Ilahi berani meletakkan tangan mereka pada Sekte Suara Ilahi, apakah itu berarti bahwa mereka sebenarnya tidak khawatir bahwa kita akan melakukan sesuatu kepada mereka? Sebenarnya, King Sui hanya tahu sedikit tentang Sekte Binatang Suci. Karena mereka berani bergerak, saya akan berasumsi bahwa mereka tidak takut pada kita. Tapi apakah kita malah takut pada mereka? Mengapa takut pada mereka? Saya pikir kedua belah pihak mungkin telah meremehkan kekuatan masing-masing. Tantai Ling Yan berkata dengan nada ringan. King Sui secara alami tidak akan takut pada Sekte Dewa Binatang, dan dia juga merasa kalimat terakhir yang diucapkan oleh wanita itu benar. Dia dan teman-temannya tidak tahu tentang kekuatan Sekte Dewa Binatang. Sungguh, mereka belum pernah melihat mereka dalam cahaya yang menakutkan sebelumnya, yang mengakibatkan meremehkan kekuatan Sekte Dewa Binatang. Itu juga normal bagi lawan mereka untuk meremehkan kekuatan kelompok mereka. Mereka mampu meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang menakutkan, bahkan tanpa mempertimbangkan kartu truf mereka. Sebagaimana mestinya. Kalau begitu, Ling Yan, seberapa kuat kamu merasakan kekuatan lawan kita? King Sui tersenyum saat dia bertanya. Tantai Ling Yan sudah terbiasa dengan cara King Sui memanggilnya. Bahkan jika dia belum terbiasa, tidak ada yang bisa dia lakukan juga. Istana Raja Iblis tidak jauh dari Sekte Suara Ilahi. Namun, itu juga tidak terlalu dekat. Tapi dengan tunggangan terbang yang kuat, jaraknya tidak bisa dianggap terlalu buruk. Pada hari kedua, King Sui, Tantai Ling Yan, Hua Rumei, Zhan Yu dan paviliun pertempuran semuanya menuju Sekte Suara Ilahi. Tidak hanya Sekte Dewa Binatang yang berpartisipasi, mungkin ada kekuatan lain juga. King Sui dan Tantai Ling Yan menunggangi Phoenix Api. Hua Rumei dan Yu Zhan secara alami duduk di ular api kuno. Bahkan lembah hantu liar berpartisipasi. King Sui menatap Tantai Ling Yan dengan bingung. "Apa kamu tidak tahu?" Tantai Ling Yan memandang King Sui. "Karena kamu mengatakannya seperti itu, kurasa itu benar. Bagaimanapun, lembah hantu liar juga harus menjadi kekuatan yang merupakan bagian dari warisan Raja Iblis kan? Berapa banyak warisan yang Raja Iblis miliki di 9 benua?" King Sui sangat penasaran. Dunia ini terlalu luas, jadi tidak ada yang tahu angka pastinya. Saya kira jumlahnya tidak boleh kurang dari 4 angka. Karena Anda berhasil mendapatkan warisan Dewa Pertempuran, Anda juga harus tahu beberapa hal tentang ini kan? Ya, Dewa Pertempuran di era itu memiliki ribuan warisan. Bahkan jika beberapa hilang di sungai waktu, masih banyak dari mereka yang tersisa. King Sui langsung memikirkan keluarga kaya dari kehidupan masa lalunya. Ada beberapa yang ditakdirkan menjadi luar biasa sejak lahir. Mereka tidak perlu memperebutkan banyak hal. Terkadang, dengan dilahirkan saja akan memberi mereka hal-hal yang gagal diperoleh orang lain setelah berjuang seumur hidup. Lembah hantu liar tepatnya merupakan warisan dari Raja Iblis.
Keempat kekuatan itu ditentukan oleh semua orang untuk menjadi jahat hanya karena satu alasan, mereka adalah sekte yang dibentuk dari warisan Raja Iblis. Tantai Lingyan menatap King Sui dan mengatakan jawaban yang membuatnya heran. Itu sangat mengejutkan. Sepertinya semua orang suka tidak menonjolkan diri, menyebabkan kita meremehkan mereka. King Sui tertawa. Lihat saja situasinya kalau begitu. Sekte Suara Ilahi tidak sesederhana itu. Saat itu, Sound Demon Lord sangat menakutkan dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tantai Lingyan menyatakan, ketika King Sui dan yang lainnya melihat Sekte Suara Ilahi, King Sui tercengang. Sekte Suara Ilahi terletak di puncak gunung berkabut. Dari jauh, keindahannya sungguh menakjubkan, memancarkan rasa keabadian yang samar. Puncak hijau dan air yang mengalir terlihat di mana-mana, dan vegetasi di sini subur dan lebat. Ada kekuatan yang sangat dahsyat di daerah itu disertai dengan kicauan merdu dari burung yang menyebabkan seseorang merasakan ketenangan. Suara yang bercampur dengan air yang mengalir dan gemerisik dedaunan, merupakan suara alam yang indah. Bakat King Sui dalam suara bisa dianggap di atas rata-rata. Mendengarkan suara alam yang tenang akan benar-benar menenangkan hati seseorang. Bagi orang biasa, bahkan seorang pembunuh massal pun akan merasakan dorongan untuk meletakkan pisau jagalnya jika dia bisa mendengar musik alam yang menakjubkan ini. Tidak ada suara pertempuran, dan tidak ada orang dari sekte Dewa Binatang dan Lembah Hantu Liar. Dengan sangat cepat, beberapa wanita terlihat dari kejauhan. Setelah melihat orang-orang istana Raja Iblis datang, wanita yang memimpin dengan senang hati menyambut mereka dengan senyuman, "Kalian ada di sini." Pemimpin Sekte Sen, mengapa kita tidak melihat orang-orang dari Sekte Dewa Binatang dan Lembah Hantu Liar di sini? Hua Rumei tersenyum saat dia bertanya. Mereka sudah berkemah di perbatasan 300 mil jauhnya. Kali ini, situasinya tidak optimis bagi kami. Mereka menunggu monster tua dari sekte mereka sebelum mereka bertindak. Wanita yang memimpin berbicara dengan nada khawatir. Apakah Anda tahu bahwa Sekte Suara Ilahi juga memiliki cadangan mereka sendiri? Jika kita bergabung, kita tidak perlu takut pada mereka. Hua Rumei berbicara dengan nada santai. Kelompok mereka beristirahat di kaki gunung tempat Sekte Suara Ilahi berada. Tidak pernah ada orang yang mendaki gunung ini, menurut adat istiadat mereka. Ada beberapa puncak di dekatnya yang digunakan khusus untuk tempat tinggal pria. Tantai Lingyan dan Hua Rumei awalnya bisa masuk ke Sekte Suara Ilahi tetapi mereka memilih untuk tidak pergi. King Sui sangat santai. Dia, Zhan Yu dan para ahli dari Battle Pavilion mengobrol tentang waktu mereka. Di antara mereka, ada beberapa yang menyembunyikan penyakit dan memilih saat ini untuk mengungkitnya. King Sui tidak menghiraukan dan membantu mereka menyembuhkan penyakit dengan mudah. King Sui adalah yang paling dekat dengan orang-orang dari istana Raja Iblis. Sekarang, dia sudah menjadi kepala pavilion dari pavilion medis. Monster tua itu telah melewatinya posisi itu sekitar setengah tahun yang lalu. Hubungan sosial alkemis semuanya sangat baik. Bagi para alkemis dengan keterampilan yang lebih lemah, mereka akan memiliki hubungan sosial yang baik di lingkungan sosial tingkat rendah. Bagi mereka yang memiliki keterampilan lebih kuat, mereka akan memiliki hubungan sosial yang baik di lingkungan sosial yang lebih tinggi. King Sui awalnya adalah seorang alkemis dan juga seorang kepala iblis dari 12 cabang bumi dari istana Raja Iblis. Selain itu, ada beberapa perasaan tidak jelas antara dia dan Raja Iblis. Sekarang, ada banyak orang di istana Raja Iblis yang sudah merasakan sesuatu di antara mereka, meskipun mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Tantai Lingyan masih memiliki reputasi yang sangat baik di istana Raja Iblis, tidak peduli apapun yang terjadi. Ada banyak orang yang memperlakukannya seperti dewi. Alasan keberadaan mereka semua karena dia. Wanita ini adalah pilar istana Raja Iblis. Saudaraku, datang dan lihat formasi saya dan beritahu saya apa yang Anda pikirkan. Zhan Yu tiba-tiba berbicara dengan penuh semangat. Formasi darah pertempuran telah dimodifikasi oleh King Sui. Sekarang,
Sudah beberapa tahun sejak saat itu. Sepertinya pasti ada beberapa hasil atau Zhan Yu tidak akan berbicara seperti ini. Oke, minta saudara-saudara untuk mengatur formasi kalau begitu. King Sui tersenyum. Beberapa ratus anggota dari Balai Pertempuran Ilahi dari Paviliun Pertempuran langsung mengatur formasi. Ki pembunuh yang menjulang tinggi naik ke langit, setajam ujung bilah bahkan sebelum modifikasi yang dia buat. Namun, King Sui memang menambahkan kombinasi Dao ke dalam formasi ini. Sekarang, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan yang bisa dihasilkannya telah meningkat secara eksplosif beberapa kali lipat. Pada saat ini, Tantai Lingyan dan Hua Rumei berjalan. Mata Hua Rumei berbinar dengan tawa saat mereka mengobrol sementara Tantai Lingyan mengangguk saat dia mendengarkan. Dari awal hingga akhir, ekspresi Tantai Lingyan selalu keren dan terkumpul. Ini pasti surat tantangan yang dikirim oleh Sekte Dewa Binatang. Kalian bisa melihatnya. Hua Rumei secara langsung memberikan surat tantangan kepada King Sui. King Sui tidak sopan. Dia membaca surat tantangan terlebih dahulu sebelum memberikannya kepada Zhan Yu. Isinya sangat sederhana. Karena mereka tahu Istana Raja Iblis berpartisipasi, mereka ingin mengadakan kompetisi yang dibagi menjadi 5 babak. 4 babak pertama akan menjadi pertempuran tunggal sedangkan babak terakhir akan menjadi pertarungan kelompok. Namun, orang yang berpartisipasi tidak boleh lebih dari 15. Jika persyaratan ini disetujui, mereka dapat menerimanya. Tapi jika tidak, lawan akan langsung melancarkan serangan. Tantai Lingyan dan Hua Rumei datang ke sini karena mereka ingin mendiskusikan persyaratan dengan King Sui dan yang lainnya. Sebelum ini, Sekte Suara Ilahi telah mendiskusikan masalah dengannya dan Hua Rumei. Tidak peduli apa, mereka masih harus berdiskusi dengan King Sui terlebih dahulu sebelum mereka membuat keputusan. Setelah Zhan Yu selesai membacanya, dia meletakkan tantangan perang dan kelompok itu mulai berbagi pandangan satu sama lain. Akhirnya, mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke Tantai Lingyan. Tantai Lingyan memandang King Sui dan Zhan Yu dan berkata, "Apakah kalian tidak memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan?" Setelah berpikir sejenak, King Sui menjawab, "Apa yang dikatakan Sekte Suara Ilahi tentang ini? Mereka adalah pemilik tanah. Kami di sini hanya untuk membantu. Saya pikir akan lebih baik jika kita membiarkan mereka yang memutuskan. Kami mungkin ada di sini untuk membantu, tetapi mereka telah memutuskan untuk memberikan wewenang kepada kami. Mereka diizinkan hingga 2 kontestan untuk pertandingan, tetapi hanya 1 yang dijamin menang. Sedangkan untuk yang lainnya, saya tidak yakin dia akan menang. 5 pertandingan. Dari 5 pertandingan ini, 4 adalah pertarungan 1 lawan 1. Jika Sekte Suara Ilahi dapat menjamin 1 kemenangan, masih ada kemungkinan kita akan menang. Satu-satunya hal yang kami tidak yakin adalah apa efek dari hasil pertempuran yang akan terjadi." King Sui berkata sambil tersenyum. Pemenang akan diizinkan untuk meminta sesuatu yang masuk akal dari pihak yang kalah. Jika yang kalah tidak menyetujuinya, pemenang akan melancarkan serangannya. Tantai Lingyan menjelaskan kepada King Sui sambil menatapnya. "Kami akan menerima tantangan tersebut. Selama Sekte Suara Ilahi mampu memenangkan salah satu pertandingan, kami akan bisa menang." King Sui berkata setelah berpikir sejenak. "King Sui, kita tidak boleh bertindak sembarangan. Mengesampingkan Battle Royale terakhir, saya yakin orang-orang yang dipilih oleh Sekte Binatang Buas Ilahi dan Lembah Hantu Liar untuk 4 pertempuran akan menjadi pejuang ahli." Tantai Lingyan berkata, terlihat sedikit khawatir. Selama Sekte Suara Ilahi mampu memenangkan salah satu pertandingan, maka itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami. Saat itu, saya berencana untuk pergi ke salah satu pertandingan. Jika saya menang, kami akan segera kehilangan 2 pertandingan tersisa dan menyelesaikan semuanya di Battle Royale." King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Entah bagaimana, dia sangat yakin bahwa mereka akan muncul sebagai pemenang di Battle Royale. Meskipun King Sui mungkin benar-benar percaya diri, mengingat lawannya adalah Sekte Binatang Ilahi dan itu adalah Battle Royale,
hingga 15 orang dari pihak mereka akan mengambil bagian dalam Battle Royale. Jumlah binatang iblis yang bisa mereka panggil akan sangat besar. Selain itu, mereka pasti akan menjadi binatang iblis yang tangguh juga. Namun, King Sui berpikir bahwa dia bisa melawan mereka dengan lonceng jiwa di tangannya. Selain itu, gajah naga skala emas dan Phoenix api neraka juga bisa membantunya menekan binatang buas lainnya. King Sui tidak terlalu khawatir. Sepertinya binatang itu adalah satu-satunya hal yang diandalkan oleh Sekte Binatang Suci. Setelah berpikir sejenak, Tantai Lingyan mengangguk, "Baiklah, saya percaya padamu, tapi tolong hati-hati. Ketika Sekte Suara Ilahi kembali lagi nanti, datang dan temui ahli mereka juga. Kita akan membahas bagaimana bekerja sama." Setelah sekitar 1 jam, 3 orang dari Sekte Suara Ilahi muncul. Salah satunya adalah Sekte Lord Sen yang menawan, sedangkan 2 lainnya adalah nenek tua. Salah satunya tampak sekuat Pak Tualu. Di tangannya ada tongkat naga melingkar. Aura damai dan welas asih yang dia pancarkan tidak memberi orang sedikit pun petunjuk dari energi yang sangat besar di dalam dirinya. Meskipun itu mungkin masalahnya, King Sui yakin bahwa nenek itu pasti akan memenangkan pertandingan. Setelah saling menyapa, semua orang duduk. Nenek itu adalah penguasa sekte dari Sekte Suara Ilahi. Dia sekarang tidak lagi melibatkan dirinya dalam urusan Sekte Suara Ilahi. Sebagai gantinya, dia sekarang adalah penatua tertinggi dari Sekte Suara Ilahi. Nenek lainnya di sisi lain adalah Grand Elder dari Divine Sound Sekte. Dia mengambil alih dan membuat keputusan untuk banyak hal untuk Sekte Suara Ilahi. Karena segala sesuatunya sudah diputuskan, mereka menanggapi kembali Sekte Binatang Suci dan Lembah Hantu Liar, memberitahu mereka bahwa mereka menerima tantangan mereka. Mengenai bagaimana masing-masing peserta akan dialokasikan di setiap pertandingan, mereka memutuskan bahwa mereka hanya akan menghadapinya tepat sebelum pertandingan. Pada sore hari, kelompok itu bertemu dengan orang-orang dari Lembah Hantu Liar dan Sekte Binatang Suci di tempat yang berjarak sekitar 300 li dari diri mereka sendiri. Ada sekitar 5.000 orang dari pihak lawan yang datang. Adapun Istana Raja Iblis dan Sekte Suara Ilahi, total hanya ada sekitar 3.000 orang. Sense spiritual King Sui benar-benar tangguh. Saat dia mendekati lawan-lawannya, dia merasakan beberapa aura yang tangguh di antara mereka, yang sama sekali tidak kalah dengan para tetua dari Sekte Suara Ilahi. Bahkan, mereka mungkin lebih kuat. Sepertinya, sekte dengan warisan memang memiliki warisan yang kaya. Dewa pertempuran dan Raja Iblis keduanya berada di level yang sama. Setiap orang dengan warisan Dewa pertempuran atau Raja Iblis adalah sosok yang tangguh. Bahkan jika mereka tidak berhasil sepenuhnya mewarisi salah satu dari warisan itu, tidak mungkin mereka akan lemah. Kedua belah pihak berjarak sekitar 2 atau 3.000 meter dari satu sama lain. Mengingat tempat ini benar-benar kosong, mereka dapat melihat satu sama lain dengan sangat jelas. Cukup mudah bagi mereka untuk berbicara satu sama lain juga. Pria paruh baya itu memiliki punggung yang menyerupai harimau dan pinggang kera. Dia memiliki sosok yang tinggi dan tegak. Aura liar yang dipancarkan dari tubuhnya sangat kuat. Kedua matanya tampak setajam mata binatang buas. Meskipun demikian, mereka tetap terlihat sangat bagus dan sangat menarik. Kami dari Sekte Binatang Ilahi. Saya datang ke sini sebagai perwakilan dari Sekte Binatang Ilahi dan Lembah Hantu Liar untuk berbicara dengan kalian. Karena kalian telah menerima tantangan kami, saya akan memberitahu aturannya sekarang. Pria itu tersenyum ketika dia menatap King Sui dan anggota kelompok lainnya. Lanjutkan. King Sui didorong ke depan oleh Huarumei sebagai perwakilan dari Istana Raja Iblis dan Sekte Suara Ilahi. Anak muda, apakah rambut kemaluanmu sudah tumbuh dewasa? Apakah Anda yakin Anda siap untuk mewakili Istana Raja Iblis dan Sekte Suara Ilahi? Pria itu kaget saat melihat King Sui. Segera setelah itu, dia mulai tertawa. Tentang itu, saya tidak terlalu peduli apakah itu sudah dewasa atau tidak. Tapi saya yakin Anda belum.
Tapi jika kamu berani memeriksanya sekarang juga di depan kita semua dan dapat membuktikan bahwa itu sudah dewasa, saya akan menganggapnya sebagai kerugian kita." King Sui tersenyum. Meskipun King Sui mungkin seorang alkemis, keahlian medisnya belum mencapai tingkat di mana dia dapat melihat apakah rambut seseorang sudah tumbuh sempurna. Teknik penglihatan surgawi hanya memungkinkan dia untuk mendeteksi organ dalam orang tersebut. Itu tidak dimaksudkan untuk menembus permukaan tubuh seseorang. Jika itu benar-benar masalahnya, King Sui akan bisa melihat seni tubuh manusia. Namun, King Sui yakin bahwa pria ini tidak akan pernah melepas celananya di depan orang banyak. Segera, Tante Lingyan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Hua Rumei, di sisi lain, memandang King Sui dengan cara yang lucu. King Sui tidak menoleh. Faktanya, dia tidak punya pilihan. Dia tidak suka orang yang menghinanya secara verbal, oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menekan lawan. Pria itu sepertinya tidak marah, tapi jelas dia tidak merasa nyaman dengannya. Dia mengungkapkan senyuman marah, "Karena kamu mampu mewakili dua sekte, itu yang terbaik. Kalau begitu, saya akan membahas aturan dengan Anda. Kami akan mengirimkan satu orang pada waktu yang sama. Jika salah satu pihak dengan sengaja memperlambat pengiriman perwakilan mereka, pertandingan akan dianggap sebagai kekalahan mereka." 5 pertandingan, tim yang berhasil memenangkan 3 di antaranya muncul sebagai pemenang. Apakah Anda punya pendapat tentang itu? Tidak apa-apa, baik-baik saja maka. Nanti, kita akan menghitung sampai 3 bersama. Saat kami menghitung sampai 3, perwakilan dari masing-masing pihak harus muncul di tempat spesifik mereka. Pria itu kembali untuk berdiskusi dengan anggota lain setelah dia selesai menjelaskan aturan sambil menunggu istana Raja Iblis untuk memberi isyarat. King Sui juga kembali untuk berdiskusi dengan sekutunya. Dia sudah memutuskan siapa yang akan pergi untuk pertandingan sebelum dia datang. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah mengatur urutan pertandingan. Entah bagaimana, ini terasa seperti Tianji berpacu dengan kudanya sendiri, di mana dia bersedia menerima satu kekalahan untuk memastikan 2 kemenangan. Meskipun pertandingan pertama sangat penting, ini bukanlah pertandingan di mana kemenangan harus diamankan. Begitu satu tim memenangkan pertandingan pertama, pihak yang kalah akan mulai lebih berhati-hati. Kalah di pertandingan pertama akan berdampak pada moral tim. Itu sama saja dengan kehilangan inisiatif dalam sebuah pertandingan. Hal baiknya adalah, pada saat yang sama, itu akan menyebabkan lawan memanjakan diri dengan kemenangan mereka dan akibatnya, menurunkan pertahanan mereka. Jadi, ia memiliki keuntungan dan juga kerugiannya. Grand Elder, aku akan menugaskanmu untuk pertandingan ini. Tidak peduli apakah Anda menang atau tidak, satu-satunya hal yang harus Anda pastikan adalah tidak terluka. King Sui berkata kepada wanita tua itu. Meskipun nenek itu agak bingung, dia mengangguk. Awalnya, dia berpikir bahwa King Sui akan mengharapkannya untuk mencoba yang terbaik untuk mengklaim kemenangan. Dia tidak pernah mengira dia akan mengatakan sesuatu seperti ini. King Sui menyampaikan pesan itu kepada lawan dan bersama-sama, setelah menghitung sampai 3, 2 sosok manusia muncul di tempat yang ditentukan masing-masing, hampir pada saat bersamaan. Pada saat King Sui melihat lawan di sisi lawan, hal pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa mereka telah kalah dalam pertandingan ini. Aura samar yang dipancarkan dari lawan membuat King Sui merasa terkejut. Yang terpenting, lelaki tua itu berasal dari lembah hantu liar. Orang tua itu memiliki sosok yang sangat kurus. Dia mengenakan kain longgar yang sepertinya tergantung di tubuhnya. Cahaya merah terlihat mengalir di kedua mata tajam lelaki tua itu. Bahkan ketika King Sui jauh darinya, dia bisa merasakan aura berbahaya dari lelaki tua itu. Pertandingan dianggap sudah dimulai saat para kultivator naik ke atas panggung. Tidak ada wasit untuk pertandingan tersebut, artinya para pejuang bertanggung jawab atas nyawa mereka sendiri. Saya harap Anda memiliki pertandingan yang hebat. Hal yang sama juga berlaku untuk Anda. Suara lelaki tua dari lembah hantu liar terdengar dalam dan kasar. Namun,
Dari jauh, King Sui tidak melihat lelaki tua itu membuka mulutnya. Suara ini keluar dari tenggorokannya. Senjata nenek itu adalah tongkat emas. Di ujung tongkat ada 3 bola seukuran 3 kepalan tangan. Tongkat Dewa Langit dan Bumi. Gaya pertama, kejutan surga dan bumi. Saat sosok nenek itu bergerak, dia mengulurkan tongkat panjang di tangannya. Tongkat itu membentuk bayangan di udara saat ditekan ke arah lawan. Jiguca, suara menusuk telinga terdengar. Rasanya seperti gendang telinga akan ditusuk olehnya. Selanjutnya, pedang taring serigala hitam muncul di tangan lelaki tua itu. Duar-duar-duar, serangkaian ledakan terdengar. Untuk sesaat, itu mengganggu 5 elemen di udara. Nenek itu benar-benar ditekan oleh lawan dalam hal kecepatan, kekuatan, dan juga teknik pertarungan. Tongkat gemetar jiwa surga dan bumi. Pada saat nenek mengayunkan tongkat emas panjang di tangannya, itu berubah menjadi tongkat besar hampir seukuran gunung. Trik yang tidak begitu berarti. Raja Hantu menelan matahari. Pedang serigala Fang di tangan lelaki tua itu melepaskan Raja Hantu yang sangat besar yang bahkan lebih besar dari gunung. Ia membuka mulut raksasanya dan menelan tongkat emas itu. Saya mengaku kalah. Melihat saat lawan sekali lagi menyerang ke arahnya dan akan menggunakan gerakan pasti bunuh lainnya, nenek itu memikirkan kata-kata King Sui dan berkata dengan enggan. Mendengar itu, lelaki tua di seberangnya berhenti. Dalam pertempuran, setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Namun, para prajurit juga memiliki pilihan untuk mengaku kalah. Nenek itu kembali dan menghela nafas. Bagi saya yang kalah dalam pertandingan, saya benar-benar wanita tua yang tidak berharga. Nenek, tolong jangan salahkan dirimu untuk ini. Kalah dalam pertandingan itu normal. Nyatanya, saya masih akan membutuhkan bantuan Anda untuk sementara. King Sui tersenyum saat dia menghibur wanita tua itu. Baiklah, ketika giliranku untuk bertempur lagi, aku pasti akan memberikan yang terbaik, bahkan jika itu berarti kehilangan nyawaku sendiri. Kata wanita tua itu. Sekte binatang suci dan lembah hantu liar yang memenangkan pertandingan bersorak kegirangan. Adapun istana Raja Iblis dan Sekte Suara Ilahi, mereka tetap diam. Haruskah kita membuat beberapa persiapan dulu atau langsung memulai pertandingan kedua? Suara pria dari Sekte Binatang Ilahi datang. Mari kita mulai. King Sui tersenyum dan berkata, Nenek, lawan dia dengan semua yang kamu punya dan cobalah yang terbaik untuk memenangkan pertandingan ini. King Sui berkata dengan nada sabar. Jika dia kalah dalam pertandingan ini, mereka akan berada dalam situasi pasif. Jangan khawatir, saya sangat yakin bahwa saya akan menang. Wanita tua yang bijak itu berkata dengan nada percaya diri. King Sui tidak yakin mengapa nenek itu bisa begitu percaya diri. Faktanya, kekuatannya belum mencapai tingkat di mana orang akan takut padanya. Mungkinkah pertarungan itu bijaksana? Dia memiliki teknik surgawi yakin bunuh yang tangguh. Bahkan jika teknik Surekil Heavenly-nya adalah skill pasif, itu adalah sesuatu yang tidak bisa disadari dari luar. Armor emas Paragon King Sui akan menjadi contoh yang bagus untuk ini. Itu terus meningkatkan kekuatan pertahanannya, namun tidak ada yang bisa menyadarinya. Pada saat kedua peserta menghitung sampai 3, mereka berdua tiba di tempat masing-masing yang seharusnya mereka tuju. Kali ini, tim lawan mengirimkan seorang pria tua yang tinggi dan kokoh. Dia menyerupai singa yang sangat besar. Dari segi sosok, tingginya sekitar 2,5 meter. Dia terlahir dengan penampilan yang tidak biasa. Aura yang beredar di tubuhnya terasa sangat hangat dan kental. Dia tampak seperti pria yang bermartabat dan tajam, menyebabkan orang merasa tertekan di sekitarnya. Pak Tua Moxiang, Sekte Tuan Sen yang anggun berteriak. Sepanjang waktu, King Sui terus merasa bahwa wanita tua itu bukanlah sosok yang sederhana. Satu-satunya masalah adalah dia tidak bisa mengatakan apa tentang dia yang kuat. Ekspresinya tidak berubah sepanjang waktu. Mungkinkah dia memiliki sesuatu yang sangat kuat yang bisa dia andalkan? Atau hanya karena dia memiliki kemauan yang kuat? Pak Tua Moxiang,
King Sui agak bingung. Dia merasa bahwa wanita itu bermaksud mengatakan bahwa lelaki tua itu sangat kuat. Secara alami, wanita itu sadar bahwa King Sui menanyakan beberapa hal tentang lelaki tua itu. Dia tersenyum dan berkata, teknik yang dikembangkan oleh Pak Tua Moxiang adalah seni gajah iblis. Dia memiliki kulit yang tebal dan daging yang keras. Dia juga orang yang sangat kuat. Cara terbaik untuk melawannya adalah melalui cara unik lainnya. Tekniknya sendiri terlalu istimewa. Orang biasa memiliki sedikit kesempatan untuk mengalahkannya. Sekte Tuan Sen, apakah Anda merasa yakin tentang pertandingan ini? King Sui tersenyum dan bertanya. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, saya harus bisa menang. Wanita itu tidak memberikan jawaban yang pasti. King Sui berhenti mengatakan apapun, karena pertempuran di arena telah dimulai. Pak Tua Moxiang mengeluarkan palu hitam besar. Itu ditempa oleh demonic metal, membuatnya sangat padat dan berat. Sepertinya tidak seperti itu ketika itu ada di tangan orang tua itu. Seolah-olah palu itu dibuat khusus untuknya. Begitu pertempuran dimulai, Pak Tua Moxiang menyerang nenek itu seperti meriam. Palu memotong udara dan membentuk garis yang tidak biasa di sepanjang itu. Itu berubah menjadi anjing laut gajah yang sangat besar dan berjalan menuju wanita tua itu. Ekspresi wanita tua dari Sekte Suara Ilahi tetap sama. Dia memutar tongkat naga melingkar di tangannya dan memperlihatkan cincin melingkar. Itu seperti lingkaran cahaya emas saat menelan segel gajah yang dilepaskan oleh lelaki tua itu. Dia tidak berhenti di situ. Sebagai gantinya, dia melanjutkan untuk melepaskan cincin cahaya lainnya. Satu asal, dua dualitas. King Sui terkejut saat menyadari bahwa serangan nenek itu sebenarnya sesuai dengan esensi Tai Chi. King Sui belum pernah bertemu dengan seseorang yang telah mengembangkan teknik Tai Chi-nya hingga level setinggi itu. Meskipun mungkin tidak sehebat King Sui, wanita tua itu sudah memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tinggi dalam teknik Tai Chi-nya. Dalam kasus King Sui, pengetahuannya terhadap Tai Chi berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dia bahkan berhasil mengolah Tai Chi Golden Key. Namun, wanita tua itu telah menciptakan cabang dengan tinju Tai Chi yang dia kembangkan. King Sui merasa bahwa nanti, dia bisa memberi wanita tua itu bantuan. Dengan cara ini, itu bisa mencegahnya berjalan di jalan yang salah. Anjing laut gajah yang kuat menembus cincin cahaya tetapi berhenti sesaat ketika berinteraksi dengan yang kedua. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.